Bapak Ibu yang melakukan Allah, di saat orang-orang berzikir la ilaha illallah, di saat itu jika lisannya bersamaan dengan jiwanya, di satu makom nih, lisannya sama dengan jiwanya, jiwa lain dengan kolbu, jiwa itu nafs, jiwanya bisa dikendaliin, maka jiwanya langsung menjadi mutmain. Nah, kalau masuk ke kolbu jadi radiyah mardiyah. Kalau orang zikir la ilallah dengan kolbunya, dengan jiwanya, apa yang hasil pada dirinya, itulah yang disebut di dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, bentengnya Allah. Jadi bentengnya Allah bukan tembok tebal-tebal, tapi kalimah yang sudah masuk mendarah daging ke dalam badan, itulah benteng hakiki. Nanti kalau pandemi datang yang gede lagi, panik nggak? Kalau panik berarti bentengnya belum kuat. Kena nggak apa-apa, yang penting jangan panik. Karena serangan virus itu bukan ke badan yang bahaya, yang bahaya itu ke pikiran. Berarti benteng rohaninya jebol. Coba tanya alumni COVID, lulusan COVID LC, lulusan COVID, tanya tuh, pasti waktu mengalami dia kayak pengen mati aja bawaannya, putus asa, bener nggak? Putus asa itu adalah torekot syaitoniyah, torekatnya setan, isinya was-was terus. Jadi orang mati bukan karena COVID-nya, mati karena was-was. Apalagi Bapak bisa bayangin, ya, Ibu bisa bayangin, di isolasi mandiri, enggak, tapi isolasi karantina, bukan mandiri. Di karantina enggak boleh ketemu siapa-siapa, wah itu lebih gawat lagi. Dan dia belum pernah belajar thariqah zikir. Orang ini kasihan, sungguh kasihan. Nggak ada teman zikirnya, nggak ada temannya, ya. Disitulah pengalaman kita, kawan-kawan kita banyak yang meninggal. Dan kawan-kawan saya pernah belajar zikir Allah, Allah dalam kolbu dan la ilaha illallah, rata-rata mereka sehat, rata-rata. Dan ketika sehat dia datang kepada kita, terus bilang terima kasih Bu ya, Trevi Ustaz udah ngajarkan zikir ini. Jadi teman saya ketika saya sakit. Kalau dia mati dalam zikrullah. Kalau dia hidup, hidupnya betul-betul berkesan. Cuma maklum, manusia kan pelupa. COVID yang Delta baru pergi kemarin, tapi kan kita udah lupa aja Pak. Ya, pengen kena lagi. Ya. Enggak ya? Enggak, beneran. Untung kita di negeri Katulistiwa. Virus kalau udah keluar cuma berapa lama mati Pak. Kalau di negeri kita nih. Kalau di negara subtropis dingin, itu virus seneng. Maka Allah betul-betul sayang kepada kita. Alhamdulillah. Kasihan kepada mereka yang tinggal di subtropis. Tapi karena Allah maha hebat, tenang aja ya. Allah akan setting tubuhnya dan sesuai dengan kondisinya. Jadi apa yang terjadi pada diri manusia saat dia baca la ilaha illallah, dia sedang membangun benteng ilahiyah, al-hisn al-ilahi, benteng-benteng keilahian. Kalau udah begitu, udah dapat zikrullah, kok masih belajar zikir khadam? Kok masih doyan sama rajah-rajah? Itu aneh. Udah dapat afdoluz zikri, masih cari yang tidak afdol. Itu orang blow on atau orang on? Ya, sama aja ya. Afdoluz zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, la ilaha itu paling tinggi, disebut bentengnya Allah. Terus antum masih cari jimat. Masih cari jimat. Ya. Itu jimat masuk sini ngikut dia. Tulisan Raja Antum kan nama Allah. Itu nama Allah ngikut la ilaha illallah dia. Masuk ke sini gak bekerja dia. Kan berzikir. Gak kerja dia di sini.
Cobain aja. Cobain masing-masing. Nggak akan bekerja. Kita ini kan ngikut kata orang nih rajah berkah. Kata orang repot. Ya. Udah dapat kerjaan, betapa bodohnya manusia, udah dapat zikir paling afdol, masih ngambil penjagaan diri yang gak afdol. Jadi kalau digabung nih dua hadis ini, afdolul zikri la ilaha illallah, zikir paling tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah hisni, adalah bentengku. Kalau digabung gimana? Benteng terkuat itu la ilaha illallah. Cuma ya rutin. Yang rutin. Kok kerja bisa rutin? Kenapa kita mau rutin kerja, Pak? Karena pengen dapat gaji kan? Bener. Kenapa nih bapak-bapak ini mau rajin kerja di sawah, di ladang, dagang, di kantor, guru? Kenapa? Karena pengen dapat hasil. Ini hasilnya udah Allah kasih duluan. Masih kurang yakin? Jangan-jangan memang kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Sulaiman mau terbang zikirnya bismillah doang, Pak. Percaya nggak? Jadi Nabi Sulaiman cukup dengan bismillah terbang.